Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Inam Rahmat Fitrian, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran Tafsir kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah mushaf yang sehari-hari saya baca. Tugas ini guna memenuhi ujian akhir semester. Baik, Al-Quran yang sehari-hari saya baca yaitu Al-Quran pojok, mushaf pojok Menara Kudus. Mushaf ini menjadi ciri khas masyarakat Kudus. Kata pojok merupakan bahasa Jawa yang berarti sudut. Mushaf pojok adalah mushaf yang setiap sudut atau pojok lembarnya berupa akhir sebuah ayat dan dilanjutkan dengan ayat selanjutnya pada sudut atas lembar berikutnya. Dari penelitian Ali Akbar bahwa mushaf Al-Quran pojok Menara Kudus ini adalah kopi ulang dari mushaf Bahriyah terbitan percetakan Usman Bik di Turki tahun 1370 Hijriah yang ditulis oleh seorang kaligrafer yang bernama Mustafa Nazif. Awal mula mushaf pojok Menara Kudus ini adalah kepunyaan Kyai Haji Muhammad Arwani Amin yang sering kita sebut yaitu Mbah Yai Arwani Amin. Beliau adalah sosok ulama Al-Quran Nusantara yang sangat terkenal. Beliau mendapatkan mushaf ini saat melaksanakan ibadah haji kisaran tahun 1970-an. Mushaf Al-Quran yang dimiliki Mbah Yai Arwani ini disebut dengan Al-Quran Bahriyah. Pada awalnya mushaf ini ditulis oleh orang Turki. Lalu mushafnya disebut dengan mushaf Bahriyah karena diterbitkan oleh percetakan Bahriyah di Turki. Turki memang merupakan daerah yang telah maju dalam teknologi percetakan pada waktu itu. Namun mushaf Bahriyah milik Mbah Yai Arwani ini diterbitkan di Damaskus, Syria. Sementara rosem yang digunakan dalam mushaf Bahriyah ini menggunakan rosem campuran, yaitu rosem Utsmani dan rosem Imla'i. Karena dalam mushaf ini terdapat lafaz-lafaz yang sesuai dengan kaidah rosem Utsmani. Namun begitu juga banyak dijumpai lafaz dengan kaidah Imla'i, yaitu sesuai dengan pengucapan bahasa Arab. Kemudian mushaf ini Mbah Yai Arwani berikan kepada Zainuri untuk dicetak dan disebarluaskan agar membantu dan mempermudah para hufaz dalam menghafal Quran karena menggunakan ayat pojok sehingga mudah untuk menghafalnya. Ketika menyerahkan mushaf ini, Mbah Yai Arwani berpesan agar tidak merubah apapun. Dan apabila ada yang tidak paham, maka langsung ditanyakan kepada beliau. Namun, naskah asli yang diberikan oleh Mbah Yai Arwani kepada pihak PT Menara Kudus tersebut diduga terbakar karena musibah kebakaran pada bagian reproduksi PT Menara Kudus yang terjadi pada tahun 2000-an. Meski tidak ditemukan mushaf asli
Kiai Haji Muhammad Ulil Albab masih menyimpan mushaf milik Bayi Arwani Amin terbitan Al-Maktab Al-Arabi Damaskus Syria yang sama persis dengan mushaf Bahriyah yang hilang tersebut, yaitu kesamaan pada rasam yang digunakan dan penggunaan tanda wakaf yang mengikuti madhab Al-Sijawandi. Maka pada akhirnya terpilah mushaf pojok Menara Kudus untuk pertama kalinya pada tahun 1974 Masehi oleh Percetakan dan Penerbit Menara Kudus. Dan mushaf ini dikoreksi oleh 3 ulama ahlul Quran asal kota Kudus, yaitu Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, Kiai Haji Hisham Hayat, dan Kiai Haji Sya'roni Ahmadi. Mushaf Al-Quran pojok Menara Kudus ini merupakan mushaf Al-Quran yang dicetak dan diterbitkan oleh Percetakan dan Penerbit Menara Kudus Jawa Tengah dengan menggunakan sistem pojok, yakni mengakhiri setiap sudut lembarannya dengan akhiran sebuah ayat dan berjumlah 15 baris pada setiap lembarnya, kecuali pada beberapa lembar tertentu. Kemudian mendapatkan izin beredar dari Lembaga Rektor Keagamaan pada tanggal 29 Mei 1974 setelah terlebih dahulu mendapat tanda tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 1974 yang pada saat itu diketuai oleh Hamdani Ali dan Rujono sebagai sekretaris. Itulah sejarah singkat tentang mushaf pojok Menara Kudus ini. Lalu bagaimana spesifikasi yang ada di dalam Al-Quran ini? Ukuran mushaf Al-Quran pojok Menara Kudus yang paling banyak digunakan adalah ukuran sedang seperti ini, yaitu 3 cm kali 12 kali 15 cm, terdiri dari 619 halaman dan setiap halaman terdapat 15 baris termasuk iluminasi dan basmalah, kecuali pada halaman permulaan juz 1 yang hanya berjumlah 7 baris dan pada akhir juz 30 yang berjumlah hanya 11 baris sampai akhir surat An-Nas, atau 14 baris jika menyertakan kalimat penutup sebagai imbuhan. Pada bagian tengah iluminasi menjelaskan nama surah, status surah, dan jumlah ayat di dalam surah. Pada setiap halaman genap, pada halaman angka yang mengisyaratkan nama dan urutan surat. Bila lebih dari 1 surat, maka yang disebutkan hanya surat yang terletak paling atas pada lembar tersebut. Sedangkan pada halaman ganjil terdapat keterangan juz. Permulaan juz berada pada lembar halaman bagian kiri bernomor ganjil yang ditandai dengan iluminasi pada bagian pinggir halaman. Dan di bagian tengah terdapat tulisan dan angka berbahasa Arab. Tanda ayat pada mushaf ini menggunakan model sederhana yang hanya berbentuk lingkaran biasa dengan angka di dalamnya dan sedikit berbeda dengan bentuk tanda yang menunjukkan sesuatu yang khusus, yakni sebagai tanda ruku dan ayat sajadah. Pada pojok kiri bagian bawah halaman berangka genap selalu terdapat clue petunjuk untuk mengetahui awal kalimat pada halaman selanjutnya. Seperti ini. Mushaf ditulis lengkap dengan 114 surat dan 30 juz. Setiap juz pada mushaf ini terdiri dari 20 halaman, kecuali pada juz 1 yang mempunyai 21 halaman dan pada juz 30 yang terdiri dari 23 halaman. Al-Quran ini mempunyai tanda hizif atau seperempat juz dan menggunakan 12 tanda wakaf dan wasol yang mengikuti kaidah wakaf losal dari Imam Al-Sajawandi. Pada ayat-ayat sajadah tertentu disertakan keterangan menurut Imam Madhab. Penggunaan bentuk harokat
yang sudah berlaku dan familiar di kalangan masyarakat Indonesia dan memiliki tanda baca. Inilah spesifikasi singkat yang ada dalam mushaf ini. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang bagaimana sejarah mushaf ini dan bagaimana spesifikasi mushaf ini. Semoga dapat menambah wawasan kita dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Sekian dari saya. Apabila ada banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.